Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah tentang larutan asam dan basa. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengidentifikasi larutan asam dan basa. Larutan asam dan basa mempunyai sifat yang berbeda. Asam mempunyai sifat rasanya masam, korosif atau dapat merusak berbagai benda logam dan non-logam. Dalam air terurai menjadi ion hidrogen atau H+, dapat mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah. Asam mempunyai derajat keasaman atau tingkat keasaman pH kurang dari 7. Asam dapat bereaksi dengan logam dan asam dapat bereaksi dengan basa. Sementara larutan basa mempunyai sifat rasanya pahit, seperti rasa pahit pada sabun. Jika mengenai kulit akan terasa licin, bersifat kaustik atau merusak kulit, dan mengakibatkan rasa gatal. Dapat mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru. Basa mempunyai tingkat keasaman atau pH lebih dari 7. Dalam air, senyawa basa terionisasi menjadi ion hidroksida atau OH-. Basa dapat bereaksi dengan asam menghasilkan garam dan air. Baik larutan asam maupun basa, keduanya bersifat elektrolit atau dapat menghantarkan listrik. Bagaimana cara mengidentifikasi larutan asam dan basa? Walaupun sifat asam dan basa bisa dibedakan dengan cara dicicipi atau melalui uji organoleptik, akan tetapi uji ini hanya berlaku pada makanan. Uji ini tidak boleh diterapkan pada bahan-bahan kimia di laboratorium. Senyawa asam dan basa dapat diidentifikasi dengan aman menggunakan indikator. Indikator merupakan zat yang akan memberikan warna yang berbeda ketika berada dalam kondisi asam dan kondisi basa. Indikator yang biasa digunakan antara lain kertas lakmus, indikator alami, larutan indikator buatan, dan indikator dalam bentuk alat. Identifikasi asam basa menggunakan kertas lakmus. Ini adalah kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Identifikasi asam basa menggunakan kertas lakmus dilakukan dengan cara mencelupkan kertas lakmus dalam larutan asam atau basa atau larutan lain yang akan diuji, kemudian diamati perubahan warna kertas lakmus ketika bereaksi dengan larutan. Kita akan menguji beberapa larutan menggunakan kertas lakmus. Yang pertama ada larutan NaCl. NaCl ini sifatnya netral. Yang kedua HCl. HCl atau asam klorida tentu saja sifatnya asam. 3 adalah larutan NaOH atau natrium hidroksida yang mempunyai sifat basa. Dan yang keempat adalah sampel yang belum diketahui sifat asam atau basanya. Pertama, kita akan lihat uji dengan menggunakan kertas lakmus merah. Dalam larutan NaCl, hasilnya adalah lakmus merah tetap merah. Dalam larutan asam, hasilnya sama, lakmus merah tetap merah. Kita lihat dalam larutan basa, ternyata berubah lakmus merah menjadi biru. Dengan demikian, kertas lakmus merah jika dicelupkan ke dalam larutan asam atau netral tidak akan berubah warna, tetapi jika dicelupkan ke dalam larutan basa akan berubah menjadi warna biru.
Berikutnya kita lakukan uji terhadap kertas lakmus biru. Dalam NaCl, larutan yang sifatnya netral, lakmus biru tetap biru. Kita lihat dalam larutan HCl atau larutan yang bersifat asam, lakmus biru ternyata berubah menjadi merah. Selanjutnya, dalam larutan NaOH basa, lakmus biru tetap biru. Dengan demikian, kertas lakmus biru jika dicelupkan ke dalam larutan asam akan berubah menjadi merah, tetapi jika dicelupkan ke dalam larutan basa dan larutan yang bersifat netral tidak akan berubah warna, atau lakmus biru tetap biru. Selanjutnya kita uji larutan sampel yang sifatnya belum diketahui dengan menggunakan kertas lakmus merah dan lakmus biru. Hasil menunjukkan dalam lakmus merah tidak mengubah warna, warnanya tetap merah. Dengan lakmus biru, nah ternyata lakmus biru berubah menjadi merah. Artinya sifat dari sampel yang kita uji adalah asam, betul. Karena asam mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Selanjutnya, identifikasi asam basa menggunakan alat indikator. Ini adalah alat indikator yang digunakan. Yang pertama adalah kertas indikator universal, dan yang kedua menggunakan pH meter. Kertas indikator universal digunakan dengan cara mencelupkannya ke dalam larutan yang akan diuji. Setelah dicelupkan, kertas indikator menunjukkan perubahan warna. Selanjutnya, warna yang terbentuk dicocokkan dengan warna yang ada pada kemasan untuk mengetahui berapa pH larutan yang diuji. Kita lihat hasil dengan menggunakan kertas indikator universal pada larutan natrium hidroksida yang sifatnya basa. Diketahui bahwa basa itu pH-nya di atas 7. Nah, ini ternyata dihasilkan warna yang sesuai dengan warna pada pH 12. Sehingga terbukti bahwa natrium hidroksida mempunyai sifat basa. Kita lihat berapa sampel pH-nya yang kita peroleh. Nah, ini diperoleh pH-nya sama dengan 1. Ya, lebih sesuai dengan pH 1. Ya, artinya sampel yang kita uji mempunyai pH asam. Ya, hasilnya sama dengan hasil pengujian dengan menggunakan lakmus. Sampel yang diuji sebenarnya adalah larutan cuka atau cuka makan. Ya, yang sifatnya pasti sudah kalian tahu, sifatnya adalah asam. Uji asam basa dengan menggunakan pH meter, caranya adalah dengan mencelupkan pH meter dalam larutan yang akan diuji. Kemudian kita lihat hasil pengukuran pH-nya pada layar yang terdapat pada pH meter. Selanjutnya, identifikasi asam basa menggunakan larutan indikator. Larutan indikator ini ada dua, ada indikator buatan, ada indikator alami. Berikut ini akan diuji dengan menggunakan indikator buatan. Nah, di sini ada indikatornya. Pertama ada PP, phenolphthalein. Yang kedua ada BTB, brom timol biru. Dan ada indikator MO, metil oren. Nah, sampel yang akan diuji adalah NaOH. Ini kita teteskan ke dalam plat tetes. Karena akan 3 uji, nah maka ada 3 lubang plat tetes yang kita isikan sampel NaOH. Tadi kita lihat NaOH itu sifatnya basa, ya, berdasarkan hasil uji lakmus. Nah, ini adalah larutan basa ditambah BTB, brom timol biru, menghasilkan warna biru. Kemudian berikutnya dengan metil oren, ini menghasilkan warna menghasilkan warna kuning.
Selanjutnya yang terakhir adalah dengan fenoftalen. Nah, fenoftalen ini warnanya tidak berwarna ya. Nah, begitu dicampur basa dia warnanya adalah ya magenta ya, atau kalau di trayek pH itu untuk PP ini kita nyatakan dengan warna merah ya untuk perubahan dengan indikator fenoftalen. Berdasarkan perubahan warna yang terbentuk warna campuran antara indikator buatan dengan sampel, kita bisa menentukan sifat pH ya, trayek pH atau kisaran pH dari sampel yang kita uji. Nah, karena tadi NaOH itu basa ini akan mempunyai pH di atas 7. Nah, selanjutnya untuk uji larutan HCl, larutan asam dengan indikator buatan yang sama ya, ada 3 indikator. Kita teteskan sampel HCl-nya yang akan kita uji pH-nya. Yang pertama kita campurkan HCl-nya dengan menggunakan BTB bromtimol biru, warnanya biru. Nah, hasil campurannya adalah warnanya menjadi kuning. Kemudian dengan metil oren warnanya menjadi, nah ini warnanya menjadi merah. Ya, karena warna yang terbentuk ini berbeda jauh dengan warna metil orennya sendiri. Nah, yang ketiga dengan PP ya, PP ini tidak berwarna, dimasukkan ke asam dia tetap tidak berwarna.